pagi jadi penanda dimulainya aktivitas manusia. Orang-orang membuka pintu dan jendela sewaktu matahari memantulkan bayangan di atas tanah. Hidup dimulai sejak pagi. Di kota dan di desa, tempat komunitas manusia dimanapun di belahan bumi ini, hidup selalu dimulai pagi hari. Orang kota memenuhi jalan raya, menjalar laksana tumbuhan merambat menuju ke semua sisi. Mereka menjejali pasar modern, menyesaki pusat perkantoran, berkerumun di banyak titik keramaian. Orang desa meniti pematang menemui bulir padi mereka atau sekadar menyapa pepohonan. Nelayan di dusun pesisir menjalin jaring di tepi laut yang hangat. Tapi siapa yang mengabarkan kegembiraan dan kegelisahan orang kota dan orang desa? Siapa yang menuturkan kisah kepada orang desa bahwa mereka membutuhkan kota sebagai panutan dalam perkembangan? Siapa pula yang bersedia mengirim pesan kepada orang kota yang mengabarkan bahwa sebenarnya mereka memerlukan sumber daya alam yang tersedia di desa? Media massa tak sanggup melayani kebutuhan semua orang. Orang-orang kota yang tinggal di kampung-kampung perkotaan ingin menyuarakan kata hati mereka. Orang-orang desa di perdusunan-perdusunan kecil menghendaki suara mereka didengar. Namun media massa tak sanggup melayani kebutuhan semua orang. Maka warga ingin menerobos kebuntuan. Partisipasi publik dapat didorong melalui tingkat penyebaran informasi yang merata di tengah masyarakat. Sukar untuk mengharapkan warga agar turut mengambil peran dalam setiap kegiatan konkret jika mereka tak mengetahui informasi. Dengan demikian, menyebarkan informasi sudah pasti memiliki jalinan amat kuat dengan upaya mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Dalam ungkapan lain, kata kunci partisipasi publik adalah penyebar luasan informasi. Itu juga akan menjadi tak cuma sekadar mendorong partisipasi publik belaka, melainkan berperan pula menentukan besaran dan arah partisipasi masyarakat agar lebih efektif. Dalam banyak referensi mengenai partisipasi publik, peran media massa telah mendominasi keberhasilan daya dorong dalam pembangunan. Kita tahu masih banyak pula institusi lainnya yang bekerja bersama-sama media massa untuk tujuan tersebut. Salah satunya kelompok aktivis di dalam lingkungan warga itu sendiri. Banyak orang meyakini bahwa kelompok penggerak yang muncul dari dalam diri masyarakat lebih efektif untuk menggugah kemauan warga. Jika kita ikut mempercayai teori itu, menjadi sangat penting menemukan formulasi yang terprogram untuk mewujudkan kelompok aktivis yang bekerja membangun informasi di tengah masyarakat mereka sendiri. Pilihan untuk ini adalah membuat sistem informasi terpadu yang dikerjakan oleh warga, muncul dari warga, dan untuk kepentingan warga. Sistem itu kita namakan Kampung Media. Gayung pun bersambut. Gerakan yang muncul dari masyarakat ini segera mendapatkan respon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sang gubernur kemudian menuangkannya dalam RPJM di tahun 2008 dan menjadikannya program terobosan di bidang penyebar luasan informasi. Sebagai gubernur, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi memerintahkan Disubkominfo NTB untuk membentuk komunitas kampung media di setiap kecamatan dengan tujuan utama yakni meningkatkan budaya bertutur menjadi budaya menulis dan meningkatkan ekonomi kreatif warga. Pemerintah Nusa Tenggara Barat kemudian memfasilitasi komunitas kampung media dengan pelatihan berbasis teknologi informasi. Temu kreatif antar komunitas terus digelar setiap tahun. Pakar teknologi informasi dan ahli komunikasi ikut memberi motivasi pada komunitas anak kampung yang tak kampungan itu. Sambung rasa dan sambang rumah menjadi keseharian mereka. Susah, senang, sedih, gembira mewarnai kekayaan informasi yang mereka tuliskan di laman blog mereka masing-masing. Informasi tentang NTB kemudian menjadi ramai di dunia cyber dan menjadi perhatian banyak orang.
Ikhtiar itu pun berbuah manis. 5 Desember 2011, Kampung Media memperoleh penghargaan Universal Service Obligation atau USO Award dari Kementerian Kominfo karena dinilai sebagai ide kreatif terbaik dalam penyebarluasan informasi. Sejumlah sarana TIK dari Kementerian Kominfo dan Pusat Layanan Internet Kecamatan atau PLIK dipercayakan pengelolaannya kepada komunitas Kampung Media. Inilah kemudian yang memicu semangat warga untuk terus berkarya. Masyarakat pun makin banyak yang ingin bergabung dalam komunitas Kampung Media. Semangat warga yang ingin bergabung kini terfasilitasi. Website Kampung Media meningkat menjadi portal terbuka. Warga masyarakat yang hendak bergabung wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan Kampung Media dengan membuat akun. Masyarakat yang sudah bergabung dinamakan warga kampung. Setiap warga kampung mendapatkan hak, diantaranya memiliki laman blog pribadi, membaca, menulis, dan memberi komentar. Namun setiap tulisan dan komentar warga kampung terlebih dahulu melalui proses tim editor. Beragam fitur dan layanan tersedia, mulai dari info kampung, wisata kampung, kuliner kampung, inspirasi kampung, hingga pengaduan kampung dapat digunakan warga di kampungmedia.com. Tersedia pula koran kampung dan majalah kampung berbasis e-paper, serta TV kampung dan radio kampung berbasis streaming. Inilah ruang berkumpul bagi warga, untuk warga, dan oleh warga Nusa Tenggara Barat. Ruang untuk berbagi antar sesama, berpartisipasi membangun negeri dari halaman sendiri. Strength in our page. Kekuatan ada di halaman sendiri. Setiap kebaikan yang diperoleh hari ini adalah kesadaran meninggalkan keburukan di masa lalu. Manusia tak diperkenankan menentukan hasil, hanya diberi kesempatan untuk berikhtiar. Lakukan yang terbaik dan sampaikan informasi bermanfaat meski satu kali.